Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kuntut Wasabi. Video kali ini saya akan menceritakan tentang film yang berjudul The Tunnel. The Tunnel sendiri merupakan film yang dirilis pada tahun 2016 yang dibintangi oleh Han Jung-woo, Bae Do-na, dan Nam Ji-hyun dan Oh Dal-soo. Tanpa berpanjang lebar, mari kita tonton langsung videonya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Lee Jung-suk sedang mengendarai mobilnya untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanan, ia menelpon istrinya untuk mengabari bahwa dia sudah berada di jalan dan telah membeli kue untuk pesta ulang tahun anaknya. Tak lama kemudian, dia harus melewati sebuah terowongan yang melintasi sebuah gunung. Saat sedang berada di dalam ruangan tersebut, tiba-tiba terjadi bencana yang menyebabkan terowongan tersebut runtuh dan menimpa mobilnya. Saat tersadar, ia menemukan dirinya sudah terjebak di mobil yang tertimpa reruntuhan. Dari terowongan tersebut, ia pun segera menelpon untuk meminta bantuan. Tim penyelamat datang, namun ketika melihat kondisi terowongan yang runtuh, mereka pun tercengang karena terowongan tersebut benar-benar telah hancur. Akhirnya, tim penyelamat dalam jumlah besar pun diterjunkan ke lokasi kejadian. Sedangkan di tempat lain, istri Jung yang sedang berbelanja melihat berita dan menemukan bahwa suaminya menjadi korban yang terjebak dalam ruangan tersebut. Jung So yang sedang terjebak dan tidak mengetahui kondisi di luar tiba-tiba menerima sebuah telepon yang ternyata dari seorang wartawan. Wartawan tersebut pun memberitahukan kondisi di luar kepada Jung dan memberitahunya bahwa tim penyelamat memerlukan waktu yang lama untuk mengeluarkannya. Mendengar hal tersebut, Jung So segera menelpon tim penyelamat dan ia terhubung dengan ketua dari tim penyelamat yang bernama Kim Dae-kyun. Dan Dae-kyun mencoba menenangkan Jung So yang panik dan bertanya tentang persediaan makanan atau minuman yang dimiliki oleh Jung So. Jung So pun menjawab bahwa dia memiliki 2 botol air dan 1 buah kue ulang tahun. Dae-kyun memberitahu untuk menghemat airnya agar cukup untuk 7 hari ke depan dan bertanya kepada Jung So tentang seberapa dalam dia masuk ke terowongan tersebut. Setelah mendapat sedikit informasi, ia pun berjanji kepada Jung So bahwa tim penyelamat akan menolongnya dengan sekuat tenaga mereka. Tim penyelamat pun mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Jung So dan mencari tahu titik koordinat di mana Jung So berada. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah mereka menerbangkan drone masuk ke dalam terowongan untuk mengetahui seberapa jauh terowongan tersebut runtuh. Namun, drone tersebut tidak dapat masuk terlalu jauh karena kehilangan sinyal. Akhirnya, Dae-kyun memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam ruangan tersebut dengan menggunakan mobil bersama salah satu anggotanya. Setelah sampai di titik yang runtuh, Dae-kyun pun turun dari mobilnya untuk mengecek kondisi di tempat tersebut. Namun ia dikagetkan oleh anggotanya yang tiba-tiba membunyikan klakson tersebut. Dan ternyata bunyi klakson mobil ini didengarkan oleh Jung So. Dan Jung So segera menelpon Dae-kyun untuk mengatakan bahwa kepada Jung So mendengar suara klakson mobil. Dae-kyun merasa sangat senang dan berkata kepada Jung So bahwa kemungkinan dapat lebih cepat mengeluarkan Jung So dari reruntuhan tersebut. Namun tiba-tiba terowongan tersebut kembali runtuh dan hampir menimpa Dae-kyun dan anggotanya. Untung saja Dae-kyun bersama dengan anggotanya berhasil keluar sebelum mereka tertimpa reruntuhan. Dae-kyun pun segera menelpon Jung So dan menanyakan keadaannya. Dan Jung So memberikan informasi bahwa dia melihat ventilator dengan tulisan nomor 3, tepat berada di depan mobilnya. Setelah mendapat informasi tersebut, tim penyelamat pun mulai melakukan penggalian di titik yang diperkirakan tempat beradanya Jung So. Pada hari ketiga pencarian, Jung So mulai mencari barang-barang yang berada di mobilnya yang dapat membantunya untuk bertahan hidup dan dia menemukan 2 buah senter dan pakaian yang berada di bagasi mobilnya. Saat mencoba untuk kembali tidur, tiba-tiba dia mendengar suara dari runtuhan dan dia melihat seekor anjing. Ia pun bertanya-tanya dari mana asalnya anjing tersebut. Tak lama kemudian, dia mendengar suara perempuan yang meminta tolong. Dia pun berusaha untuk mendatangi sumber suara tersebut dan menemukan seorang perempuan yang juga menjadi korban, namun naasnya perempuan tersebut tidak bisa bergerak karena terhimpit reruntuhan yang sangat cukup besar. Jung So bermaksud untuk mengangkat reruntuhan yang menghimpit tubuhnya, namun usahanya gagal karena besarnya runtuhan itu.
Perempuan tersebut pun diketahui bernama Mina. Mina pun bertanya tentang apa yang terjadi dan meminta air kepada Jungso. Karena merasa iba dan kasihan, Jungso memberikan sebagian airnya kepada Mina. Mina pun kembali meminta tolong kepada Jungso untuk dicarikan HP miliknya. Akan tetapi HP milik Mina hancur dan tidak berfungsi lagi. Akhirnya Mina pun meminjam HP Jungso untuk menelepon ibunya. Setelah menelepon ibu Mina, Jungso menghibur Mina dengan menyalakan radio di mobil Mina. Karena Mina ingin tidur, akhirnya Jungso pun kembali ke mobilnya dan memberikan salah satu senter miliknya kepada Mina. Saat berada di mobilnya, Jungso berniat untuk memeriksa kuenya dan bermaksud memberi Mina sebagian dari kue tersebut. Akan tetapi saat tertidur, ternyata kue miliknya telah habis dimakan anjing milik Mina. Ia pun sampai mengeluarkan kata-kata mutiara. Mina pun kembali memanggil Jungso dan Jungso pun mendatangi mobil Mina. Mina menanyakan kapan tim penyelamat akan tiba dan berkata bahwa pinggangnya terasa sangat sakit dan dia juga merasa kesulitan untuk bernafas. Dia juga kembali meminta sedikit air kepada Jungso dan Jungso pun harus kembali ke mobilnya untuk mengambil air. Namun saat kembali ke mobil Mina, ia mendapati Mina sudah tidak bergerak. Ia pun berusaha memindahkan batu yang menghimpit tubuh Mina. Dengan sekuat tenaga, ia pun berhasil memindahkannya. Jungso melihat ternyata perutnya Mina tertusuk besi dan Mina telah tewas. Ia merasa sangat bersalah karena tidak bisa menolong Mina sejak awal. Ia pun menutup jenazah Mina dengan jas miliknya dan kembali ke mobilnya. Jungso kembali menelepon untuk menanyakan keadaan, berapa lama lagi dia bisa keluar. Begitu menjawab bahwa tim penyelamat membutuhkan waktu setidaknya 10 hari lagi untuk menembus lokasi Jungso dan menyarankan Jungso untuk menampung urinnya bila air minumnya telah habis. Tak lama kemudian, tiba-tiba terjadi reruntuhan lagi dan menciptakan ruangan yang cukup luas di sekitar mobil Jungso. Jungso pun keluar dari mobil untuk mengeceknya, dan ia menemukan tetesan air. Hingga akhirnya ia kembali memiliki harapan untuk bertahan hidup. Pengorbanan pun terus dilakukan hingga akhirnya tim penyelamat berhasil menembus selapisan bebatuan terowongan. Namun setelah dicek kembali, ternyata tim penyelamat mendapatkan gambaran rancangan terowongan yang salah, hingga pengeboran pun menjadi sia-sia. Awalnya mereka mengira terowongan tersebut memiliki 7 pentil. Namun setelah dicek kembali ke ruangan tersebut hanya memiliki 6 pentil, sehingga membuat 17 hari penggalian mereka berujung sia-sia. Dan mereka pun harus kembali menggali mulai dari awal lagi. Daekyun hanya bisa meminta maaf kepada Jungso sambil menjelaskan situasi yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Jungso sangat frustasi dan kehilangan harapan. Ia pun berbicara dengan istrinya dan berkata bahwa dia tidak mampu bertahan lagi. Mendengar hal tersebut, istrinya pun mengancam bila tidak mau bertahan, maka dia dan anaknya juga akan ikut mati. Baterai HP Jungso pun habis dan membuat percakapan mereka terputus. Dengan turunnya salju yang semakin memburuk ini tentu akan mempersulit proses evakuasi. Bahkan banyak pihak yang meragukan apakah Jungso masih hidup atau telah tewas di bawah reruntuhan. Namun Daekyun telah berjanji kepada Jungso dan bersikeras untuk menyelamatkan dirinya. Daekyun yakin bahwa Jungso masih hidup. Sementara di reruntuhan, Jungso tidak dapat berkomunikasi dengan tim penyelamat. Jungso pun tampak sangat putus asa dan diperparah dengan jatuhnya korban dari tim penyelamat yang membuat banyak pihak berpikir untuk menghentikan proses pencarian dan meminta persetujuan dari istri Jungso untuk menghentikan evakuasi. Istri Jungso pun dengan terpaksa menandatangani surat persetujuan tersebut, walaupun dia masih yakin bahwa suaminya masih hidup. Dan dia pun menandatangani stasiun radio yang biasa Jungso dengarkan untuk mengucapkan semacam salam perpisahan dan memberitahu bahwa pencarian akan dihentikan. Jungso tidak dapat melakukan apa-apa, hanya bisa mendengarkan suara istrinya di radio sambil terus berkata bahwa dia masih hidup. Pada hari ke-27, pencarian proses evakuasi secara resmi dihentikan.
dan mereka pun akan melakukan peledakan untuk memudahkan pembongkaran terowongan yang runtuh. Akan tetapi, Daekyun yang sudah berjanji kepada Jungso bersikeras untuk mengecek sendiri apakah Jungso masih hidup atau telah tewas. Akhirnya, ia memutuskan untuk turun ke lubang galian yang telah mereka buat dengan membawa alat pendeteksi suara. Ia pun masuk untuk memastikan apakah masih ada tanda-tanda bahwa Jungso masih hidup di bawah reruntuhan tersebut. Namun, karena proses peledakan akan segera dilakukan, Daekyun dipaksa untuk keluar oleh atasannya dan secara tidak sengaja, alat pendeteksi suara yang diturunkannya jatuh ke bawah dan patah dan tertinggal di dalam lubang. Tim penyelamat pun mulai melakukan peledakan untuk membersihkan ruangan tersebut. Jungso yang masih hidup tampak mencoba untuk menghindari runtuhan yang terjadi akibat ledakan tersebut. Sebagai usaha terakhirnya, ia membunyikan klakson mobil milik Mina dan ternyata hal itu berhasil didengarkan oleh Daekyun. Dan Daekyun segera meminta tim untuk menghentikan proses peledakan dan tepat pada hari ke-35, akhirnya Daekyun bersama dengan timnya berhasil mencapai titik di mana Jungso berada dan menemukan Jungso tepat berada di samping mobil milik Mina. Mereka pun segera melakukan evakuasi dan Jungso pun berhasil dikeluarkan dari reruntuhan tersebut. Jungso yang berhasil selamat membuat banyak wartawan berkumpul hingga menghambat tim penyelamat untuk membawa Jungso segera masuk ke rumah sakit. Jungso pun berbisik kepada Daekyun, Daekyun pun berteriak dan berkata kasar. Akhirnya setelah mengumpat, Jungso pun dibawa ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Dan di akhir film, tampak Jungso masih ketakutan saat akan melewati terowongan tersebut bersama dengan istrinya. Oke, sekian film Korea yang saya ceritakan untuk kali ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Apa film ini cukup menegangkan untuk ditonton? Jika iya, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari saya. Oke, see you, bye-bye.